Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat ini kita berada di Minggu Sengsara, menghayati penderitaan Yesus di jalan sengsara. Bacaan Alkitab saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ada hal yang menarik dalam bacaan kita saat ini. Tuhan Allah mengajukan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan retoris. Nah, seperti apakah pertanyaan itu? Dan mengapa Tuhan Allah mengajukan pertanyaan itu? Sebelum kita mendalami kebenaran kitab suci dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang mengasihi kami sampai detik ini, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah penyelamat kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari kitab suci-Mu, mendalami kebenaran firman-Mu. Kami mengimani Engkau hadir saat ini di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan pembacaan Alkitab saat ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 50 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku, aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia pada umumnya suka berprasangka buruk terhadap sesamanya. Memang mudah sekali bagi kita untuk menilai orang dari tampang dan kelakuannya. Walau kita sadar sifat seseorang tidak dapat dinilai dari tampang dan perilakunya. Satu di antara kelemahan kita adalah mudah sekali menilai orang hanya dari penampilan luar atau mendengar dari perkataan orang. Saya pikir Bapak Ibu Saudara sekalian punya pengalaman itu. Ketika ada orang datang kepadamu bercerita tentang keburukan orang, bercerita tentang kelemahan orang, bercerita tentang kekurangan orang, biasanya kita langsung berprasangka buruk tentang orang itu tanpa melakukan cek dan recheck. Ini adalah tabiat manusia pada umumnya, dan kita harus berhati-hati agar kita tidak termasuk orang yang sedemikian itu. Tetapi anehnya saudara sekalian, kita begitu mudah menilai orang dari tampangnya, dari penampilannya, dari kelakuannya. Tetapi anehnya saudara sekalian, kita tidak suka jika orang lain berbalik menilai kita. Kita mudah sekali menilai orang. Kita mudah sekali berbicara tentang keburukan orang, kita mudah sekali berbicara tentang kelemahan orang, dosa orang, kejahatan orang. Tetapi ketika orang lain berbalik menilai diri kita, menyebutkan kesalahan kita, menyebutkan dosa kita, kita pada umumnya tidak suka. Saudara, berprasangka buruk terhadap sesama bukan hanya merugikan orang lain, tetapi sebenarnya sangat merugikan diri kita. Karena sebagai makhluk sosial, kita butuh orang lain. Mungkin saat ini Anda berada di atas, berada di puncak, tapi suatu ketika
orang lain yang berada di puncak, dan kita butuh orang itu. Benarlah ungkapan bijak ini, berhentilah berprasangka buruk, karena prasangka itulah yang membuatmu menyesal di kemudian hari. Kitab Yesaya pasal 50 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, sesungguhnya berlatar belakang adanya prasangka buruk umat Israel terhadap Tuhan. Luar biasa saudara sekalian, umat berprasangka buruk terhadap Tuhan. Dan saya pikir bukan cuma orang Israel, kadangkala dalam menjalani kehidupan kita seperti itu. Misalnya, di saat tiba-tiba ada banjir, selama puluhan tahun tidak pernah ada banjir seperti itu. Apa yang kita katakan? Kita selalu mengatakan bahwa ini adalah dari Tuhan. Ini adalah tindakan Tuhan menghukum kita karena kita telah melakukan kesalahan. Nah, ini saudara sekalian adalah tabiat yang tidak berbeda jauh dengan bangsa Israel. Mereka berburuk sangka terhadap Tuhan. Dikala mereka menderita sebagai orang buangan di tanah Babel, mereka berprasangka buruk terhadap Tuhan dengan menyebut Tuhan telah mengusir mereka. Tuhan telah menjual mereka. Karena faktanya, mereka yang adalah umat Allah mengalami penderitaan di tanah Babel. Saudara, terhadap prasangka buruk tersebut, Tuhan menjawab. Jadi Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan menjawab prasangka buruk umatnya melalui Nabi Yesaya. Dan itu dicatat di dalam Yesaya pasal 50 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi apa yang kita baca tadi, Yesaya 50 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu merupakan jawaban Tuhan atas prasangka buruk yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, apa jawaban Tuhan atas prasangka buruk bangsa Israel terhadap Tuhan? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, perhatikan ayat 1. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Ini adalah pertanyaan dari Tuhan. Dan di dalam pelajaran bahasa Indonesia kita tahu, yang seperti ini disebut pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena orang yang ditanya sudah tahu jawabannya. Jadi ketika Tuhan bertanya, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Umat Israel sudah tahu jawabannya. Ya, mereka sudah tahu bahwa Tuhan tidak mengusir mereka. Ini menarik, Tuhan menggunakan analogi pernikahan. Dalam praktek pernikahan Israel, ya, Israel kuno maksud saya, seorang istri yang diusir dari rumah, itu akan terjadi jika dia telah mendapat surat cerai dari suaminya. Nah, surat itu adalah bukti sah, ya. Bukti sah, tanda seorang istri telah diusir oleh suaminya. Jadi dengan pertanyaan tadi, Tuhan sesungguhnya menegaskan kepada umat bahwa dia tidak pernah mengusir umat Israel dari tanah perjanjian ke tanah Babel. Tuhan menegaskan, saya tidak pernah mengusir kamu dari Yerusalem. Saya tidak pernah mengusir kamu dari tanah perjanjian, sehingga kamu harus terbuang ke tanah Babel. Itu sesungguhnya penegasan Tuhan di sini dengan menggunakan analogi pernikahan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu? Yang kedua, masih di ayat 1. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Ini pun adalah pertanyaan retoris. Analogi yang Tuhan gunakan di sini adalah penagih hutang, ya. Seseorang yang membeli budak, yang membeli ini didatangi oleh penagih hutang untuk membayarnya.
Nah, di sini Tuhan bertanya, siapa penagih hutang? Siapa yang menagih hutang pada Tuhan untuk membayarnya? Sebagai bukti sah, umat Israel telah dijual Tuhan Allah kepada mereka. Jawaban atas pertanyaan ini jelas. Tidak ada penagih hutang. Israel tidak diusir oleh Tuhan. Israel tidak dijual oleh Tuhan. Jika demikian, lalu mengapa umat Israel menjadi tawanan di tanah Babel? Mengapa umat Israel terusir dari tanah mereka? Atas pertanyaan yang sedemikian ini, Tuhan menjelaskan melalui Nabi Yesaya. Saya mengajak kita melihat ayat 1. Ini penjelasan Tuhan. Sesungguhnya, ya, kalau dalam bahasa Ibrani, amin, amin, pasti benar adanya. Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Jadi di sini Tuhan menyebutkan akar permasalahannya. Bukan Tuhan yang menjadi akar permasalahannya, tetapi umat. Umat melakukan kesalahan. Umat melakukan pelanggaran. Mereka terusir ke tanah Babel karena kesalahan mereka. Mereka terusir ke tanah Babel karena pelanggaran mereka. Jelas di sini, penyebab bangsa Israel terusir ke tanah Babel adalah kesalahan dan pelanggaran mereka sendiri. Nah, apa itu kesalahan? Apa itu pelanggaran? Untuk memahami tentang hal ini, saya mengajak kita semua melihat teks Alkitab dalam bahasa Ibrani, sebab pertama kali Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani atau bahasanya orang Israel. Nah, di dalam Alkitab bangsa Israel yang berbahasa Ibrani itu, kata kesalahan dalam kitab Yesaya ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani awon. Artinya ketidakadilan, perbuatan salah, ketidaksusilaan. Ya, itu arti dari kata awon. Contoh dari ketidakadilan, masih ingat cerita Ahab mengambil kebun anggur Nabot. Ahab ketika meminta kepada Nabot, Nabot tidak memberikannya. Tetapi dengan tipu muslihat dari istri Ahab yang bernama Isabel, Nabot dituding sebagai orang yang mengutuk Allah dan mengutuk raja. Sehingga Nabot dilempari dengan batu sampai dia mati. Inilah ketidakadilan, inilah awon yang terjadi di zaman Raja Ahab. Awon juga diterjemahkan perbuatan salah. Masih ingat bagaimana Musa melakukan kesalahan ketika Tuhan menyuruh dia untuk memukul bukit batu dengan tongkatnya. Musa melakukan kesalahan di situ. Dia memukul bukit batu itu dalam amarah. Dan karena amarahnya itu, Musa tidak diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, berhati-hatilah, kendalikan dirimu, jangan karena amarahmu engkau tidak memasuki tanah Kanaan, engkau tidak memasuki surga yang kekal itu. Seperti Musa gagal memasuki tanah Kanaan hanya karena dia tidak dapat mengendalikan amarahnya. Kemudian, awon juga diterjemahkan ketidaksusilaan. Ya, masih ingat bagaimana bangsa Israel berlaku tidak susila di saat mereka menyembah anak lembu emas di kaki Gunung Sinai. Ya, jadi di sini Tuhan menunjukkan kepada umat mereka telah melakukan awon, melakukan kesalahan, melakukan ketidakadilan, perbuatan salah, dan ketidaksusilaan. Selanjutnya, kata pelanggaran. Kata pelanggaran dalam bahasa Ibrani, pesa. Pesa artinya pemberontakan, dosa, pelanggaran hukum.
Hal ini mengingatkan kita kisah Adam dan Hawa. Di saat mereka mendapatkan hukum Tuhan, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka melanggar hukum itu. Itulah pesa, itulah dosa, itulah pemberontakan. Nah, dalam konteks zaman Nabi Yesaya, pemerintah pada zaman itu, terlebih pada zaman Raja Manasye, berlaku tidak adil, bertindak salah, menyembah berhala. Kalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal 21, di sana kita membaca ternyata Mesbah dewa Baal dan Asyera dibangun oleh Raja Manasye, tepatnya di rumah Tuhan Yerusalem. Bayangkan saudara sekalian, tempat yang dipandang kudus, tempat yang dipandang sakral oleh umat kala itu. Di situ Raja Manasye membangun mesbah Baal dan Asyera. Ini semua penyebabnya. Inilah yang membuat bangsa Israel terbuang ke tanah Babel. Bukan Tuhan penyebabnya. Yang menyebabkan Israel dikalahkan oleh Raja Babel dan ditawan ke Babel, sesungguhnya adalah kesalahan dan pelanggaran mereka. Awon dan Pesah terjadi dalam kehidupan umat Israel. Yang ketiga, mari kita lihat ayat 2. Di sini Tuhan mengajukan pertanyaan retoris yang ketiga, ya. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena yang ditanya sudah tahu jawabannya. Tuhan mengajukan pertanyaan ini. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Tuhan sudah datang, tidak ada orang di sana. Tuhan sudah memanggil melalui Nabi Yesaya, tidak ada yang menjawab. Ini merupakan pertanyaan dari Tuhan. Ketika dia berkata, mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawabnya? Pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena umat sudah tahu jawabannya. Mereka tidak ada. Karena mereka menyembah berhala. Mereka tidak mendengar. Karena mereka hatinya sudah terpikat pada penyembahan berhala. Sehingga mereka tidak mengindahkan suara nabi-nabi Tuhan zaman itu. Yang keempat, pertanyaan retoris yang keempat dari Tuhan, mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Saudara, pertanyaan yang keempat ini menunjuk pada kuasa Tuhan. Tuhan bertanya kepada umatnya, apakah selama ini dia tidak berkuasa membebaskan? Apakah selama ini dia tidak berkuasa melepaskan umat Israel sehingga mereka mengandalkan kuasa lain? Mengapa kamu andalkan kuasa lain? Apakah selama ini kuasaku tidak cukup untuk membebaskan? Apakah selama ini kuasaku tidak cukup untuk melepaskan kamu dari tekanan hidup, dari pergumulan hidupmu? Umat sudah tahu jawabannya. Umat sudah tahu jawabannya. Kuasa Tuhan pasti maha hebat, maha dahsyat. Tetapi umat tidak mengandalkan kuasa itu karena tergoda dengan dewa Baal dan dewa Asyera kala itu. Di sini kemudian Tuhan mempertegas kuasanya. Ya, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita, Yesaya pasal 50. Perhatikan ayat yang kedua dan ketiga. Di sini Tuhan mempertegas kuasanya. Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Anda ingat kisah Tuhan mengeringkan laut? Anda ingat laut apa? Laut Teberau, ya. Ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan memukul tongkat ke laut, apa yang terjadi? Laut itu terbelah menjadi dua. Laut itu menjadi kering, sehingga umat boleh berjalan di tengah-tengah
dasar laut itu. Itulah kuasa yang diperkenalkan oleh Tuhan di sini. Umat seolah diingatkan oleh Tuhan. Lihat sejarah bagaimana aku menunjukkan kuasamu mengeringkan air laut. Selanjutnya, masih ayat 2, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ini terjadi pada zaman Raja Ahab. Perhatikan 1 Raja-Raja pasal 17 dan pasal 18. Karena Ahab menyembah Baal, maka Tuhan menghukum tanah Israel dengan kekeringan. Sungai-sungai semuanya menjadi kering. Sungai-sungai menjadi padang gurun. Itulah kuasa Tuhan. Dia mampu mengeringkan sungai. Dia mampu mengubah sungai menjadi padang gurun. Kemudian ayat 3. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Ini adalah bahasa, bahasa alegori, bahasa kiasan yang digunakan oleh Nabi Yesaya. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit. Artinya langit menjadi gelap. Anda ingat peristiwa itu? Ya, itulah yang ke-9 di Israel pada zaman Musa ketika dia menghadap Firaun agar Firaun melepaskan orang Israel keluar dari Mesir. Firaun berkeras hati, Firaun tidak mengizinkannya, maka Firaun dan rakyat di Mesir mengalami tulah yang ke-9 dari Tuhan, yaitu gelap gulita. Inilah kuasa dari Tuhan. Jadi di sini Tuhan seolah mengajak umat Israel belajar dari sejarah. Bagaimana kuasanya itu menyertai kehidupan orang Israel. Dia mengeringkan Laut Tiberau sehingga bangsa Israel boleh berjalan ke depan. Dia mendatangkan kekeringan di zaman Raja Ahab sebagai hukuman atas kejahatan Ahab yang menyembah Baal. Dia menyelimuti langit dengan kain kabung di Mesir. Terjadi kegelapan yang hebat. Itulah tulah yang ke-9. Jadi di sini Tuhan mempertegas, Dialah yang berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan tidak suka umatnya mengandalkan kuasa lain, terlebih mengandalkan kuasa berhala yang di zaman itu berbentuk patung. Patung dewa Baal, patung dewa Asyera, dan lain sebagainya. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Mengandalkan kuasa lain, itu memicu api kecemburuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa pesan penting yang dapat kita tarik dari dalamnya. Saya mencatat di sini ada 4 pesan penting. Saya harap kita mengikutinya. Saya harap kita memperhatikannya satu persatu. Yang pertama, meninggalkan Tuhan dan mengabaikan Tuhan membuat kehidupan kita, membuat masa depan kita menjadi tidak baik. Israel mengabaikan Tuhan. Israel berbuat jahat. Israel menyembah berhala. Ada akibatnya. Karena kejahatan mereka ini, karena pelanggaran mereka ini, mereka mengalami penderitaan, dibuang ke tanah Babel dan menderita di tanah Babel. Ambillah pelajaran dari Israel yang terbuang. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saat engkau mengalami pergumulan hidup, andalkan kuasa Tuhan. Itu sesungguhnya yang Nabi Yesaya mau sampaikan di sini. Seberat apapun pergumulan kehidupanmu, andalkan kuasa Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana Dia membebaskan Israel dari tanah Mesir, menghukum Ahab yang jahat, dan Firaun yang keras hati. Kuasanya itu menyertai kita sampai saat ini. Di dunia ini ada banyak kuasa,
jangan andalkan kuasa itu. Jangan andalkan kuasa jimat. Jangan andalkan kuasa dukun. Jangan andalkan kuasa orang sakti. Jangan andalkan kuasa orang yang berpengaruh. Jangan andalkan kuasa setan. Jangan andalkan kuasa orang besar. Jangan andalkan kuasa sihir. Jangan andalkan kuasa apapun di dunia ini. Andalkan satu kuasa, yaitu kuasa Allah. Yang ketiga, penderitaan hidup bukanlah cara Tuhan membinasakan kita, tetapi ini adalah cara Tuhan untuk mendisiplinkan kita, agar kita kembali ke jalan yang benar, agar kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada tulisan bijak yang ditulis oleh Helen Keller. Dia menulis begini, meski dunia ini penuh dengan penderitaan, ia juga penuh dengan cara mengatasinya. Ini adalah sebuah optimisme yang dibagikan oleh Helen Keller, bahwa memang dunia ini penuh dengan penderitaan, tetapi ada juga cara untuk mengatasi penderitaan itu. Belajarlah dari sejarah hidup bangsa Israel. Ada saat bangsa ini dibuang ke tanah Babel, tapi ada saat oleh kuasa Tuhan mereka dipulangkan kembali ke tanah kelahiran mereka. Yang keempat, di saat kita salah, mengaku salah lebih baik daripada melempar kesalahan kepada orang lain, apalagi melempar kesalahan itu kepada Tuhan. Hampir semua orang di dunia ini pernah melakukan kesalahan. Mengapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Setelah melakukan kesalahan, hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah belajar dari kesalahan itu. Pasti ada hikmah di balik setiap kesalahan. Kesalahan kita yang paling besar adalah saat kita sibuk mengurusi kesalahan orang lain. Itu kesalahan kita yang paling besar. Saudara, prasangka buruk seperti yang terjadi dalam kehidupan umat Israel, itu acap kali terjadi dalam kehidupan kita. Kita suka berprasangka buruk terhadap sesama. Tuhan tidak suka cara hidup yang sedemikian ini. Buanglah prasangka. Mengaku diri salah jauh lebih baik daripada melemparkan kesalahan kepada orang lain, apalagi menyebut Tuhan sebagai penyebabnya. Dari 4 pertanyaan retoris yang Tuhan ajukan, semuanya jelas. Israel terusir, Israel terjual karena kesalahan dan pelanggaran mereka. Ini mengingatkan kita, lebih baik kita membenahi kehidupan kita, memperbaiki diri, daripada kita menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Bertumbuhlah sebagai pribadi yang dewasa, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tuhan menolong orang yang sadar salah dan memohon pengampunannya. Tuhan sangat mengasihi kita manusia yang mendekat kepadanya. Upah dosa adalah maut. Karena dosa manusia menderita, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Kedatangan Yesus Kristus di dunia ini sesungguhnya memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah, menghadirkan kembali damai sejahtera itu. Itulah kasih Allah bagi kita. Mari kita datang kepadanya. Di minggu sengsara ini mari kita hayati kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Datanglah kepadanya, saudara sekalian. Dia sangat mengasihi kita. Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Kesengsaraan Yesus dan kematiannya di kayu salib adalah bukti nyata bahwa Dia mau memberikan nyawanya demi keselamatan kita. Upah dosa adalah maut. Maut ini ditebus oleh Yesus di kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Itulah kasih Allah. Sepahit apapun jalan hidupmu, jangan pernah berprasangka buruk tentang Tuhanmu.
Buanglah prasangka. Lihatlah sesamamu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus engkau kasihi. Sebagaimana Yesus mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.